A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la yaqala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bihi fid din wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka amin wa yusarru lisanin wa malaikatul muqarrabin. Allahumma bina bi'ilmi wa sayyidina bil ilmi wa bina bittaqwa wa jamilna bil afiyah ya arhamar rahimin. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid din wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Wa la yakunu al-'abdu minal muttaqin hatta yatruka al-halal al-mahdhal ladzi yukhsha an yatanawala ilmuhu fima wara'a min asy-syubuhati wal aghrab. Jamaah maulid al-imami yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, segala puji terhadap syukur kehadiran Allah yang telah takdirkan kita malam hari ini dapat kembali berkumpul di majelis ini untuk bersama-sama melantunkan kata as-shalatu ala nabi melalui qiraat maulid al-imami. Mudah-mudahan apa yang sudah kita baca kiranya Allah berkenan menerimanya dan dicatat menjadi sebuah amal ibadah yang soleh, menjadikan sabab besok hari kiamat tidak tercatat menjadi sekelompok jamaah daripada umat Rasulullah yang berhak mendapat syafaat dari junjungan kita kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum risalatul ma'awanan sedikit kita kaji terlebih dahulu sebagaimana risalah dari Abu Ya kita jelaskan. Faqauluhu ta'ala haqqat mahabbati yadullu ala anna Allah talaba min ibadihi ayyamalu ta'abuba wa tawasula wa tanasula wa tazawula wa tabadula bainahum. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam hadis qudsi yang bunyinya telah dibacakan pada Jumat yang lalu. Haqqat mahabbati lil muta'abbina fiyya wa haqqat mahabbati lil mutawassilina fiyya wa haqqat mahabbati lil mutanassilina fiyya wa haqqat mahabbati lil mutasawwirina fiyya wa haqqat mahabbati lil mutabadilina fiyya. Firman Allah yang bunyinya haqqat mahabbati itu menunjukkan kepada bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala menuntut dari hamba-hambanya agar melakukan dan mengerjakan saling mencintai satu sama lain. Ini diperintahkan. Kenapa bisa menunjukkan ke sana? Karena rangkaian kata yang seperti ini menurut gramatika atau ilmu nahwu disebut khabariyatul lafzan insyaiyatul makna. Secara lafaz memang memberitahu, secara lafaz memang berita, tetapi secara makna itu adalah berita. Betapa tidak ucapannya kecintaanku itu haknya orang yang saling mencintai satu sama lain. Itu kan pemberian tahu daripada Allah. Tetapi maknanya bukan seperti itu. Artinya Allah memerintahkan kepada kita agar satu sama lain saling mencintai. Kalau kita sudah saling mencintai di antara kita, maka berhak kita mendapat kecintaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini wa tawasula wa tanasuha. Selain daripada kita diperintahkan oleh Allah agar saling mencintai, juga kita diperintahkan untuk saling menyambung satu sama lain, untuk saling menasihati satu sama lain. Firman Allah wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr wa tasawwura wa tabadula bainahum. Juga diperintahkan untuk saling mendatangi. Karena kalau kita tidak tadi sama teman, apalagi teman yang baik,
girang rasanya bila tadi sama saudara juga girang. Yang seperti yang pernah saya sampaikan, kalau kita datang kepada teman yang terlalu sering, ya. Kalau terlalu sering ini bikin repot. Pertama datang disuguhin yang enak-enak, besoknya datang lagi ketagihan. Besoknya lagi datang lagi, berikutnya datang lagi. Itu KPRS. Karena dalam hadis Zulhibban tazdadban, datanglah sekali-kali, niscaya akan menambah kecintaan satu dengan yang lainnya. Itu tazawur namanya. Bertabadur dan saling memberi. Kamu dijual bangku rokok pas itu kira-kiranya enggak pernah makruh. Cuma kalau misalnya meskipun ada dengan saling memberi rokok, kalau sasarannya adalah menggembirakan yang diberi, itu sudah masuk. Kenapa Allah memerintahkan kita untuk saling mencintai, saling menyambung, saling menasihati, saling mendatangi dan saling memberi? Dan hadhil khamsatan, dan hadhil khisal khamsatan tuhassilul mahabbata minallahi ilaihi. Karena 5 perkara ini, saling mencintai, saling menyambung, saling menasihati, saling mendatangi dan saling memberi, itu bisa menghasilkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketahuilah garis bawahi, fa inna mahabbatallahi ala ibadi a'zamu darajatan min mahabbatil ibadi ila Allah ta'ala. Dan kecintaan Allah atas hamba-hambanya itu lebih agung derajatnya ketimbang kecintaan hamba kepada Allah. Sejauh mana keagungan kecintaan Allah terhadap hambanya dibanding kecintaan hamba kepada Allah, sama seperti keagungan Allah dibanding makhluk. Sekian yang aku yang sedikit itu sudah 100 awan, karena kita memang ngajinya nggak pernah banyak. Dan nanti ngaji kalau baca olah tuh ya, kayak cara ngaji kok ngaji. Para yakunun andubnal muttaqina, seorang hamba tidak akan menjadi sebahagian daripada orang-orang yang bertakwa. Ini seorang hamba tidak akan menjadi sebahagian daripada orang-orang yang bertakwa. Artinya tidak akan sampai kepada derajat muttaqin hatta yatrukal halal mahdal ladzi yakhsha inda ta'awudu abi mawarah, sampai dengan bisa meninggalkan perkara yang murni halal. Namun kalau akan perkara yang haram ini khawatir akan terjerumus pada sesuatu yang ada di belakangnya merupakan syubhat dan haram. Ini masih dalam masalah makanan yang halal, yang haram, yang syubhat. Belum bisa bedakan, pernah sampai ke derajat muttaqin kalau belum meninggalkan perkara yang murni halal. Tetapi meskipun murni halal, dikhawatirkan kalau kita makan yang murni halal itu kemudian mengekseskan kepada kita terjerumus di dalam perkara syubhat atau perkara halal. Wa qala sallallahu alaihi wasallam la yablugul 'abdu darajatal muttaqina hatta yatruka ma la ba'sa bihi hadarun lima bihi ba'sun. Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang hamba tidak akan sampai pada derajat al-muttaqin. Sampai kapan dia tidak akan
pada derajat itu. Hatta yatruka ma la ba'sa bihi, sampai dengan ia meninggalkan perkara yang tidak bahaya. Perkara yang tidak bahaya, perkara yang tidak bahaya, perkara yang aman ditinggalkan, dan meninggalkan perkara yang tidak bahaya itu, meninggalkan perkara yang aman itu hadaron, karena ia merasa takut kepada akibatnya menjadi bahaya. Perkara itu tidak bahaya ditinggalkan, tetapi itu semua ditinggalkan karena ia takut terjerumus dalam bahaya. Perkaranya sendiri aman, tetapi tidak dikerjakan, dia tinggalkan karena takut terjerumus dalam perkara yang berbeda. Kalau sudah bisa begitu, baru ia akan sampai pada derajat al-mut, orang yang bertakwa. Lalu kalau sudah sampai pada derajat itu bagaimana? Kalau sudah sampai pada derajat muttaqin, terlalu banyak Allah Subhanahu wa Ta'ala mentergantungkan segala kebaikan kepada wujudnya takwa. Pertama, innallaha ma'al muttaqin. Di sana kesertaan Allah ditergantungkan kepada wujudnya ketakwaan. Kalau bertakwa kepada Allah, maka disertai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-jannatu uzlifat lil muttaqin. Surga itu bukan untuk kiai, bukan untuk ustaz, apalagi untuk pejabat macam-macam. Uzlifat lil muttaqin, diperuntukkan bagi orang yang artinya ini mentergantungkan hasilnya surga kepada wujudnya takwa. Kita tidak akan pernah sampai di derajat muttaqin, orang yang bertakwa, kalau belum bisa meninggalkan perkara yang tidak berbahaya karena takut terjerumus ke dalam bahaya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma istaudaatuka ma'alamtani Fadudu ilayya Inda hajati Ilaihi Latan sani Ya Rabbal alamin.